selamat berbahagia bagi kelompok agama yang lain, dan semoga pertemuan ini dapat rahmat hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam pertemuan ini saya selaku ketua, dulunya selaku ketua Dewan Pimpinan Asmaporin atau Asmaporin. Di dalam hal ini saya mengundangkan dengan panjenengan terkait memang Asmaporin ini sudah menyentuh atau sudah disentuh oleh pemerintahan atau negara. Di dalam kesempatan yang sangat berbahagia, yang terhormat kedatangan Bapak Menteri, yang terhormat Bapak Ketum dari DPP, yang terhormat Bapak-bapak semuanya dari berbagai wilayah sepak. Saya ucapkan terima kasih kepada panjenengan sedoyo. Dalam pertemuan ini mari kita bahas bagaimana saya selaku dulunya ketua sekarang ini sama dengan panjenengan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dalam bidang pertanian khususnya. Nah, di hari yang berbahagia ini mudah-mudahan pertemuan kita nanti ke depan itu dapat hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan hasil pertemuan ini sekaligus nanti diberi pengarahan program arahan dari pemerintah dan membentuk kepentingan. Tidak lupa sholawat salam kita aturkan junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan syafaat di hari ini. Begitu saja pembukaan saya selaku anggota Asmaporin. Bila mana ada tutur kata dan terbaca sederhana ini kurang berkenan, mohon maaf sebesar-besarnya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung tema di dalam hal ini pembentukan struktur Asmaporin. Nanti Bapak Sekum mewakili Ketua Umum Asmaporin Pusat, dan nanti juga ada program-program yang disampaikan oleh Bapak. Terus sehingga ketiganya nanti saya menilai apa kesulitan petani malang ini, mohon disampaikan kepada beliau Pak Sekum. Begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang ketepatan itu sebagai budidaya pora. Di sini kami akan menjadikan keinginan saya ini, masyarakat sebetulnya yang diharapkan ini ada dua hal yang diinginkan oleh masyarakat. Tapi tugas masyarakat cuma satu sebetulnya. Pertama, menginginkan yang paling saya balik dulu, yaitu keinginan adalah mendapatkan kesejahteraan. Setelah budidaya porang ini menjaga kesejahteraan. Nah, dari budidaya kesejahteraan ini diawali dari pembibitan, dari barang-barang bibit ini yang super, yang baik-baik ini. Dan kalau masyarakat ini ada sebagai objek, ini jelas sekali itu ada sebagai pelaku, maka budidaya ini dapat diduakan hal. Satu yaitu tentang proses budidayanya, dua adalah pemupukan. Ini. Dari hal inilah, ini akan bisa terwujud kesejahteraan masyarakat ini. Sementara bapak-bapak yang kumpul di sini ini adalah sebagai sarana atau menjadi transformasi bisa terwujudnya harapan dari masyarakat dalam kesejahteraan. Apa yang pertama di sini adalah kalau di dalam organisasi ini yang sudah direncanakan ini sebagai Asmaporin asosiasi, maka yang menjadi dasar utama kalau saya berbicara tentang aturannya. Aturan sebagai dasar, perundang-undangnya adalah sebagai aturan, sebagai dasar. Kemudian kalau sudah dasarnya sudah jelas, maka kelembagaan yang utama di lembaga inilah yang akan menjadikan payung, menjadikan tempat atau gerbong daripada kita kumpul ini. Nah di sini jelas tidak lepas daripada visi dan misi daripada asosiasi awal daripada kelembagaan itu sendiri.
yang kemudian dilakukan dengan struktur organisasinya, seperti apa, siapa tugasnya apa, kemudian dari bla 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 nya ini. Makanya kalau saya berbicara tentang apa semuanya karena yang dikumpul adalah menjadi target yang diharapkan dalam kesejahteraan masyarakat. Omong kosong kalau kita berbicara dalam apa joy jembatan masyarakat ini kita bukan malaikat. Menurut saya harus saya sampaikan ini. Karena di sini sebagai jembatan, sebagai penghubung, ini kita bukan manusia, maka butuh yang lain. Ini tidak lepas daripada edukasi. Akan tetapi kalau ini semuanya dilakukan dengan apa dengan dari awal tadi, maka tidak ada kemungkinan ini akan menjadi suatu kebaikan, akan menjadi suatu harapan kita bersama. Nah inilah yang paling akhir, kalau kami menginginkan bahwa di organisasi semuanya saudara. Nah, yang dari saudara ini ada satu catatan bisa menjadi saudara itu menjadi kuat, maka tidak ada dusta di antara kita. Ini catatan sekali yang menjadi mendasar, tidak ada dusta di antara kita. Ini. Kemudian yang berikutnya, yang terpenting di sini adalah sebetulnya simpel kalau berbeda karena orang di desa ya, orang di desa itu nggak terlalu banyak muluk-muluk kalau ini. Uang apapun ini, kalau saya berbicara dari saja, orang mencari pasir ini seperti apapun. Kalau dikumpulkan buahnya, maka akan berkumpul menjadi kekuatan. Jadi walaupun mana ini pada perjalanan kita sedikit-sedikit, nah, ini tidak akan hilang, tidak akan habis. Tapi kalau sudah kita berbicara yang besar, kita muluk-muluk menjadi yang besar, maka di sini hilang satu kelihatan. Nah, saya berangkat dari belajar dari orang desa, yang belajar dari pelajaran kecil inilah kami, karena saya terpindang di sini sebagai wakil dari masyarakat kami, ya ini ada sekitar mungkin kemarin saja di tahun kemarin ini porang ini misalnya kalau 35 ton sudah lebih. Kemarin di kabupaten daripada panen masyarakat. Karena tidak ada wadah, maka ini menjadi permasalahan yang terjadi di lapangan khususnya. Maka kami berharap kumpulnya kita di sini ini menjadi wadah yang betul-betul solid. Ini masyarakat simpel. Kalau masyarakat nggak pun kami memanggil masyarakat ya. Ini yang dibutuhkan adalah transparansi. Pak Daniel Goni Piro. Regone piro. Lah, kalau ini kalau kami berbicara di lapangan masyarakat itu juga tahu diri. Lah, tanya diri bagaimana? Pertama, kalau harganya ini sekarang di pabrik katakan 10.000, masyarakat diberi 7,5 itu sudah berterima kasih, tapi kejelasan. Lah, makanya yang diharapkan masyarakat, karena kami sebagai wakil masyarakat, ini adalah nandur iki sing nuku soko. Kemudian BPT oleh kondi, kemudian ketiga adalah cara prosesnya seperti apa. Maka perlu kita yang dikatakan di lembaga nanti ada pendampingan. Yang terpenting juga ini adalah sumber dana, Pak. Kita terpenting masyarakat. Kita mau muluk-muluk kan nggak ada dana ya, nggak akan terjadi. Terima kasih Dimawon. Terima kasih. Itu tadi masukan dari Bapak Suharto selaku Kades. Kedua, saya usulan dari Bapak Dirun selaku pendamping budidaya komunitas Aspamora. Monggo, Pak Haji Dirun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama perkenalkan nama saya Pak Dirun, terkenalnya tadi Pak Susiasinya. Saya penggiat orang dari awal-awal munculnya Pak Paidi. Bahkan saya coba memberikan edukasi sama petani yang berminat ini sampai saya komunitas Malang Raya ini tahu semua kalau saya penggiat di situ. Saya sudah ada Aspamora juga, itu adalah anak saya masuk binaan saya. Jadi kalau masalah ini keluhan atau apa yang di lapangan itu hampir sama yang disampaikan oleh kepala desa. Kami sudah juga bekerjasama dengan dinas-dinas perhutanan, dinas pertanian juga. Intinya kembali kepada permodalan memang dari
sampai lahan untuk perhutani itu kami juga disediakan. Cuman akhir-akhir ini saya kemana-mana itu cari subsidi yang ini yang masih berkendala untuk saat ini. Jadi dari 3 tahun ini saya kemarin sudah ada panen juga, ada jalan semua. Ya kendalanya di lapangan itu, terus harga yang kemarin ini sampai anjlok dan seperti ini juga menjadi keluhan petani-petani porang. Selebihnya yaitu tadi untuk apa ya yang dibutuhkan oleh petani-petani porang itu sama yang disampaikan oleh Bapak ini tadi. Saya kira itu ya, saya nggak pandai untuk ngomong ini, nggak pernah saya, memang saya murni dari petani ya. Kita ini nyalur pupuk, jadi ada kaitannya dengan kegiatan-kegiatan petani. Bahkan sekarang saya nggak hanya di Porang, ini sama Pak Dewan dan juga dikasih mandat untuk penghijauan apa segala macam itu. Sampai ini tadi kegiatan pembagian bibit di lapangan itu saking sibuknya sampai hampir nggak bisa ini tadi di sini. Baca ya, saya sampaikan nanti bisa bertemu yang lain apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan diri saya, namanya Muhammad Yahya. Kalau tidak kenal tidak akan saya, Pak ya. Kalau kenal ini Pak Gede, ini Pak Yopi kan. Ya langsung ke acara pokoknya saja, yaitu tentang apa yang diomongkan Pak Kades ini. Saya sangat bagus penilaian saya. Terutama mari kita betul-betul dengan negara yang sudah merdeka 76-77 tahun yang lalu ya. Mari betul-betul kita tingkatkan ya, para petani-petani yang di desa sampai se-NKRI mau didampingi, mau dibantu kelancaran, kemudahannya, apa kesulitannya para petani pada umumnya. Sekarang kalau petani-petani biasa itu pupuk ya, lain dengan zamannya Pak Soeharto dulu ya, pupuk itu betul-betul wah enak itu dicari di mana-mana, gampang, tidak pakai KTP apa segala. Sekarang ini kok para petani itu padahal ketahanan hidup itu perut itu nomor 1 ya, apapun bentuknya, walaupun punya pesawat, punya tambang emas segunung, perutnya tidak diisi Pak Yopi akan rentuk kan gitu Pak Gede. Tentara masih go Thompson, bawa apa, senjata apa, tanpa ada dukungan logistik untuk terus tidak akan jalan. Memang peperangan tanpa logistik seperti itu, tapi logistik tidak menjamin peperangan akan menang kan gitu Pak. Maka untuk itu mari kita dukung apa katanya Bapak mantan Kades ini atau Bapak Kades ini, kejujuran, kebenaran, kebersatuan dan keberanian untuk mendongkrak perekonomian khususnya para petani agar berkembang pesat. Mari, saya siap untuk membantu se-NKRI. Mungkin kebutuhan lahan di mana, insya Allah saya siap. Saya bukan ngecap. Di 17.000 pulau yang ada di negara kita ini, 34 provinsi, termasuk 508 kabupaten dan kota madya, termasuk jumlah penduduknya 272 juta, mungkin plus, itu akan menyatu dengan kita. Mari terutama kejujuran, keterbukaan, keberanian, kebersatuan, dan saling kenal mengenal. Ini sangat penting. Bila perlu, kalau memang umpamanya dari Bapak Yopi, kalau dipasarkan di dalam negeri itu pasarannya cuma Rp1, tapi kalau dibawa ke luar negeri mungkin bisa lipat 10 kali rupiah. Monggo, dikasih kemerdekaan, kebebasan. Kalau memang seperti bapak-bapak pemimpin ini ada kelebihan, wajar sesuai dengan bapak yang dikatakan. Ya, umpamanya 10.000, petani 7.500, itu tidak masalah, wajar. Namanya ngeluh Pak, mikirkan itu. Tapi ya itu jangan sampai harga itu malah tolong jangan. Contohnya seperti petani tembakau kan banyak yang dulu tikar. Mana ada, maaf, rokok ini tidak ada, harga turun. Ya, tapi kenapa petani kok disusahkan? Ini mati jangan.
Maka untuk itu mari kita bersih hati kita, yang tulisan ikhlas, para petani kita angkat Pak derajatnya, nasibnya Pak. Jangan sampai malah ditindak, lalu kasihan. Jadi kita harus bisa memberi sarana prasarana, memberi kemudahan, yang memberi untung wajar Bapak. 10.000 cuma 7.500 monggo. Tapi hindari dusta di antara kita agar yang mana rezeki yang kita makan kita nikmati ini betul-betul membawa berkah, rahmah, hidayah, kesatuan kerukunan yang sangat kuat Pak di negara kita ini. Dan nanti selanjutnya maaf akan mengarah kepada Epolexosbud Hankam Rata rak juang nyata Bu. Ekonominya rakyat meningkat, ya nggak ada akal-akalan. Politik mengikuti perkembangan zaman bisa, ya politik itu perlu Pak, kita harus tahu Pak. Kita merokok aja kalau terbalik kan dia ya leleh lambenya ya Bu ya, nggak iso ayu Bu ya. Nah, ya perlu politik harus ngerti. Sosialnya perlu Pak. Hasil panen itu diamalkan ke siapa yang berhak menerima amalan itu, termasuk rezeki untuk hati amalkan. Mungkin pada fakir, miskin, orang nggak punya, orang nggak itu amalkan. Setelah itu dibagi keterbukaan itu. Ini wajar umpamanya Bapak yang bilang tadi 10.000, 7.500 untuk petani monggo. Jangan sampai petani ini malah dipersulit, malah dicek mencari kasarannya produktif besar segini. Jangan hindari itu. Mari kita putih. Saya Indonesia saya sanggup mencarikan terutama apa itu lahan. Mungkin jutaan hektar insya Allah sanggup. Tapi kalau kita sudah didasari hati yang kotor, artinya kepercayaan kita kurang, kerukunan makin pecah. Nah ini sangat tidak saya harapkan. Tetap kita harus usaha apapun, bentuknya tetap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga manusia yang sebetulnya itu betul-betul terwujud, adil dan makmur yang merata betul-betul dicapai Pak dengan baik. Itu yang kita harapkan. Karena itu nanti akan menyangkut pertahanan keamanan wilayah Nusantara. Rak Juwaya Tangguh tadi akan membentuk suatu ruang alat kondisi Juwaya Tangguh untuk menangkal hambatan ancaman baik dalam negeri itu sendiri maupun luar negeri sendiri Pak. Maaf ini. Cuma itu apa yang saya sarankan. Mungkin ada beberapa kalimat atau apa yang saya omongkan ini kurang berkenan di hati Bapak semua. Saya sebagai manusia biasa mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, waalaikumsalam. Saudara. Sekarang sudah ada. Kalau basic saya Pak sebenarnya dulu adalah seorang kontraktor. Saya nggak ada basic di pertanian. Jadi kami juga sama-sama belajar. Kenapa kok kami tertarik di dunia pertanian? Karena dulu sebelum itu saya pernah bekerja sebagai seorang kontraktor, tukang ngiring-ngiring ngoten lho Pak. Lihat petani diwarisi oleh Bapak anak-anak muda itu tidak mampu mengolah lahannya dengan baik karena tidak punya dasar-dasar pikir keilmuan. Rata-rata mereka akan lari ingin dijual. Itu penggawean saya ngampani. Ayo di perumna saya seperti itu. Sehingga saya juga termasuk orang yang dulu ingin menghilangkan dunia pertanian. Itu dulu. Kemudian kenapa kok saya pakai baju NASA? Bukan berarti kami ingin menunjukkan identitas kami, bukan. Kebetulan ketemu dengan NASA inilah saya terbakar semangat saya tentang nasionalisme, keadilan, makmur rakyat. Disitulah saya filosofi tentang kehidupan petani disampaikan sehingga mengubah pola pikir saya. Sehingga berubahlah kehidupan saya dari seorang kontraktor, seorang manajer di sebuah perusahaan. Saat itu juga tiga-tiganya saya hentikan, saya mundurkan diri saya dari kegiatan. Secara tidak langsung ekonomi saya juga terganggu. Itu tepat tahun 2013 saya bergabung sama karena ada motivasi tentang keadilan makmur raya bersama masyarakat. Dan akhirnya saya belajar dengan sungguh-sungguh pada pakar-pakarnya yang ada di sana, bahkan sampai ke teknologinya dan sebagainya. Akhirnya saya punya inisiatif membentuklah petani milenial itu yang terdiri dari petani-petani muda. Nah, itu. Kenapa kok saya menyerang di petani muda? Karena mereka-mereka ini yang nantinya
justru akan mewarisi jenengan-jenengan atau kita-kita yang sudah punah. Kalau mereka kita tidak bekali keilmuannya, saya yakin dengan yakin-yakinnya ketika terjadi perubahan zaman dengan perubahan kondisi Malang ini yang menjadi kota terus pesat dan maju berubah menjadi industri, mereka akan menjual tanahnya dan itu sudah terjadi. Dan itu sekarang saya sudah mulai menghambat, Pak. Jangan dijual. Nah, karena beralih profesi menjadi counter dan sebagainya, buka kafe dan sebagainya. Akhirnya mereka jatuh bangun boleh dan jadi miskin. Itu banyak cerita di Kepanjen sana, itu nyata. Raja tanah anaknya itu dulu masih saya sekolah, dia udah pakai mobil, saya masih pakai sandal jepit. Sekarang jadi kulinya Cina. Itu kan suatu hal yang luar biasa karena tidak dibekali keilmuan tentang budidaya, hanya dilepas diberikan sebidang tanah yang seperti itu. Apalagi dengan sentuhan teknologi yang kebablasan, tanah kita ini kan sebenarnya sudah kebanyakan rusak. Nah, inilah tugas kami, kenapa kok kami bergabung di NASA, karena ilmunya saya tertarik, bukan karena produknya. Karena produk NASA ini hanya sebagai jembatan saja, tapi ada sebuah transfer teknologi yang akan diberikan kepada kita. Diajarkan cara buat pupuk sendiri. Saya selalu mengajarkan membuat pupuk sendiri sesuai Pak Ilmi. Kita nanti gabung Pak, senang saya. Lalu usulannya luar biasa tadi. Kita memang mengajarkan selama bumi kita masih mampu menyediakan bahan dasar untuk membuat pupuk dasar, kenapa kita harus beli? Itu memang kami Pak, petani milenial. Dan kebanyakan mayoritas petani kami 50% laki-laki dan 50% ibu-ibu. Jadi petani kami, petani muda-muda ibu-ibu. Jadi nanti nggak usah kaget kalau kita bersinergi. Mudah-mudahan dengan forum yang sedemikian penting ini terkait dengan budidaya, akhirnya kemarin petani-petani saya juga mulai uji ke Kabupaten Malang di bawah naungan kita, petani milenial Malang. Mulai dari ujung barat sampai timur sampai utara kita ada tim-tim kita. Nah itu mulai tertarik melirik budidaya porang. Nah saya berawal ketemunya Asfiporin itu karena waktu kalau sudah petani saya mulai melirik ke budidaya porang, yang penting pasarnya opo. Begitu Pak yang jadi pertanyaan seperti jenengan tadi. Nah akhirnya saya memohon kepada Yang Maha Kuasa ditemukan sesuatu lembaga atau badan yang nanti mampu memperjuangkan masalah proses penjualan. Kalau masalah budidaya, yakin bapak-bapak Kabupaten Malang ini sudah punya ilmu sendiri berdasarkan pengalaman pribadi masing-masing. Nah, saya yakin itu, saya yakin. Yang paling sulit adalah membangun pasar. Pasar yang benar-benar nanti bisa menjadi satu kesatuan yang utuh yang tidak silih ginjing. Dan kebetulan saya diketemukan dengan Pak Suyut waktu itu Pak. Saya bukan melihat profil Pak Suyutnya. Siapapun dia Pak Suyut saya nggak kenal waktu itu. Saya cuma nanya ke Pak Suyut, apa dasar sampean mendirikan Asfiporin? Diberikanlah SK waktu itu dari Kemenhum dia Pak, kalau nggak salah. Oh bener tak? Setelah itu ya sudah. Jadi saya tertarik bukan karena Pak Suyut Pak, karena suatu asosiasi yang menaungi ini sifatnya nasional. Kenapa saya harus kecil-kecil mendirikan di tingkat-tingkat wilayah? Nah, toh nanti akan bertabrakan yang lebih di atasnya. Saya yakin Asfiporin selama ini mungkin nanti ke depan mampu membantu kita dalam akses itu. Ya. Dalam perjalanannya panjang kemarin 1,5 tahun, justru saya ikut di Asfiporin, Nun Sewu, semua orang bercerita berdarah-darah. Sampai program saya itu habis untuk biaya perjalanan sama teman-teman di Asfiporin. Dan jadinya sampai sekarang Asfiporin Kabupaten Malang pun belum solid Pak, belum solid karena kepengurusannya mereka tidak kuat karena memang kerja di asosiasi itu kan sifatnya sosial, tidak ada ranah bisnis di sana. Itu yang menantang kita, siapa-siapa yang memang mau masuk di sini ya harus hilangkan dulu masalah itu, nanti pasti akan mengikuti lah, nggak mungkin enggak. Yang terpenting kita hidupi dulu asosiasi. Akhirnya nggak bertahan Pak, hanya Pak Suyut. Sebenarnya saya juga mau lari sudah. Tanpa Asfiporin pun saya bisa hidup di pertanian saya gitu. Gak bilang saja. Apa hanya kita bisa budidaya porang aja, saya sampai gitu. Saking pegelit. Kok dipersatukan di Kabupaten Malang sulit antara ini ada sendiri-sendiri gap. Orang mangan porang gak patein. Saya bisa budidaya yang lain yang akan kita angkat. Saya jamin itu bisa saya sama petani-petani saya. Jangan khawatir ya Mas. Akhirnya alhamdulillah pada hari ini
kita terus menyatu mengerucut, kita akan menghadapi penuntas bagaimanapun juga Bapak-bapak. Asbikorin ini memang menurut saya jeli dalam mengamati prosedur aja Pak. Kalau payungan hukumnya itu lebih jelas dan lebih tinggi, ya itulah yang saya ikuti. Saya yakin ini masih baru, program masih dicari terus kesempurnaannya. Karena Asbikorin berdiri memang baru 2 tahun lah paling nggak mau berjalan. Sedangkan petani kita sudah ada yang puluhan tahun yang lalu sudah budidaya. Ya harapan kami pertemuan ini nanti kita tidak ada membawa embel-embel diri kita masing-masing, kita mengajukan visi walaupun dengan baju yang berbeda. Itulah Indonesia. Ya Bapak, jadi kami ke sini juga saya yakin beliau-beliau juga ada besok-besok yang lain ya. Mungkin itu dulu sebagai penyemangat diri saya pribadi juga dengan semua yang ada di sini. Mari kita bersama-sama. Terima kasih Bapak Ketua. Terima kasih Bapak Pak Yudi terkait ini. Dan memang ini Asbikorin 3 hari yang lalu dengan DPP sudah dibubarkan. Nanti ada pembentukan baru tergantung kesepakatan panitia. Maaf ya, tema di dalam hal ini itu keluhan apakah harus bagaimanakah petani Kabupaten Malang dan sekaligus kita bentuk korcam-korcam. Beliau dari Bapak DPP dan dari Bapak konsultan, Bapak Gede tadi nanti mengaspirasi masukan-masukan panjenengan. Ya, begitu Pak ya. Cukup sekian malam ini, nanti kita lihat dulu biar nanti ini ada ketua atau program-program yang mau disampaikan oleh Bapak Sekretaris Umum DPP kita. Monggo. Oh, ada Pak. Oh ya, terima kasih. Nah, Bapak yang punya LKDPA, monggo, pasukannya lari gak akan sentuh Pak. Monggo, apa keluhan panjenengan? Lupa saya, lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan Malik. Nama saya Mas Tito. Asal dari Pak. Kelompok saya 12 kelompok Pak, petani. Jumlahnya petani 1.700 petani Pak. Itu khusus wilayah hutan Desa Tambak. Khusus itu, khusus kelompok saya. Nah, saya diberi mandat dengan kepala desa membawai wilayah seluas seperti itu. Nah, dulu itu petani saya itu mayoritas petani kopi, jahe, pisang Pak. Setelah itu ada Asbikorin pembentukan, saya direkrut menjadi masuk ke Asbikorin. Itu wilayah saya akan ditanami porang. Tanami porang sudah survei, ternyata gagal. Karena gagal, dari petani saya sampai sekarang lahannya itu masih kosong Pak, masih kosong. Nah ternyata orang harganya itu anjlok. Iya apa enggak Pak? Anjlok, di pabrik anjlok. Bibitnya mahal. Ya, itulah yang kendalanya. Jadi Asbikorin saya mohon ya, itu kan Asbikorin dinaungi Kabupaten Malang. Itu kalau merekrut Asbikorin tanaman porang, hasil porang, itu janganlah pabrik itu anjloknya orang itu dimanfaatkan. Jadi emang petani, dari petani itu dulu masih apa itu? Hasilnya per kilo itu 8.000 apa 9.000. Itu petani saya semangat Pak. Walaupun tidak ada bantuan bibit, tidak ada bantuan apa, itu semua semangat. Beli, ada yang beli 1 kintal, 2 kintal, nanam. Setelah itu harganya dari pabrik anjlok, bibitnya mahal. Sampai sekarang nggak ada yang mau nanam. Lihat di lokasi saya pasti siap tanah itu tidak ditanami, hanya tanami pisang. Itu kemarin apa? Ini survei ke sana. Masalahnya apa ya? Biayanya itu mahal, dari pabrik anjlok, ya itu. Jadi saya mohon kalau semua ini masuk di Asbikorin, itu dimandekani ya harga dari pabrik. Kalau Malang
harganya sekian, pabrik bisa diberi, pabrik itu banyak. Hanya pabrik itu bukan Madiun, bukan Banyuwangi. Jadi saya mohon salut dengan Bapak Kades Sukodono. Dia murah katanya Pak Harto itu 10.000, 7.500 itu lumrah. Istilahnya itu apa ya, yang direnggut itu usaha gitu. Tapi kalau pabrik 9.000 anjlok dari 4.000, asli goreng mendapat apa? Petani itu asli goreng masuk ke pabrik 4.000, pabrik beli ke petani 4.000, asli goreng mendapat apa? Terus berjalan-jalan agak karongan aja. Pupuknya mahal. Contoh aja katanya Pak ini Bapak itu bahwa subsidi dicabut, masyarakat ngeluhnya banyak. Itu ya pasti Pak. Kalau Mas Yudi ini anaknya itu dibagi sampai sekarang ini ada yang kerja di Cina, itu ya kebanyakan seperti itu Pak. Nanam orang hasilnya nggak memenuhi syarat dengan pembiayaan, akhirnya biar nggak nanam orang, nanam yang lain. Nah itu aslinya kan ya rugi. Kalau satu ini diregut, ya mohon lah. Kalau bisa itu dibeli asli porin. Pabrik belinya dia asli porin Pak, gitu. Pabrik belinya asli porin kalau bisa itu. Jadi harganya pabrik itu maksimal. Nah, sampai sekarang itu hasil porang itu belum meluap satu kabupaten, itu sudah anjlok. Kalau sudah kabupaten itu panen raya gimana? 1.500 pasti itu. Gitu. Contoh aja kan, tanaman kopi, cengkeh. Kalau cengkeh tidak buah 150, 130. Cengkeh panen raya 30, nah, gitu loh. Jadi saya mohon Mas Polri merenggut hasil dari tanaman petani. Sesuaikan dengan bibit harganya per kilo berapa Pak? Jamin itu. Sekitar 80.000 apa berapa? 1 kilo bibitnya. Bibit kalau dari kata itu ya minimal 150 sampai 200 ya. Lah itu loh. Per kilo. Per kilo Pak. Per kilo. Harganya seperti itu per kilo. 200.000. 200.000 Pak per kilo Pak. 180 rata-rata kan. Itu isinya 150 biji. Kalau dijualnya itu hanya 4.000. Itu loh. Petani mendapat apa? Pupuknya aja sudah mahal. Yang kerja itu kalau nggak salah sekarang ini per harinya itu 70.000, 70.000, 70.000 itu per hari Pak. Belum perawatan yang lain-lain. Itu loh. Kalau pabrik itu mendapatnya sekarang ini kalau nggak salah saya dengar itu 5.000 atau berapa itu loh. Itu tolong nanti Bapak Ketua dengan Bapak Sekretariat ini tolong tidak lanjuti usulan dari saya. Saya siap Pak, wilayah saya siap nanam siap. Cuma kalau harganya ini hanya sekian petani saya mengajak menanam orang, terutama saya enggak. Ya cukup dari saya sekian aja. Nanti saya sambung kalau ada saya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masukan dari Bapak Ketua LKPBA Bapak Sri terkait ini keluhan-keluhan dan apa yang Panjenengan lakukan saat ini memang asli Polri. Ini betul Pak ya, maaf saya selaku ketua memang kita sudah sosialisasi kebijakan mengacu pemerintah. Ini terima kasih. Waktu berikutnya saya akan datang ke Bapak DPP. Ini Pak. Atau sore ya, ada Pak. Konsultan Bapak itu monggo. Saya nanti paling benar. Tadi dulu nanti ini semua jawaban ini kapan
apa clearkan di sini. Cuma ini kan secara umum aja, ya, secara umum aja ini. Ini saya lihat ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya, 10 orang. Dari ya kira-kira bisa dapat itu. Ya. Mungkin saya tambah sedikit Pak. Jadi umum banget ini keluhan mungkin. Tambah sedikit. Kira-kira dari Bapak Sigit ada keluhannya gimana selama ini? Silakan Pak Sigit. Jadi gini, orang-orang menilai Pak Sigit ini kan istilahnya konsen ya. Orang melihat sebenarnya istilahnya sudah fighter kan gitu. Nah, mana saya apa nih? Yang satu orang tidak ada ya? Bisa ada. Oh ada. Kok di belakang? Monggo dulu. Pak, Pak izin terakhir Berapa lagi? Saya berapa? Monggo Pak, mriki Pak. Monggo mriki lho, niki kosong iki. Monggo. Wis. Berapa? Monggo dulu, monggo. Kita mau dengan Niki kosong nih. Kalau begini apa namanya secara umum tadi menyampaikan tadi tidak usah dari apa orang ya. Kalau bisa mudah-mudahan dalam pertemuan ini menjadi apa adanya. Amin. Kemudian yang kedua, juga bisa lupa, tetap bisa ya berterima kasih kepada Tuhan kita Nabi Muhammad SAW yang sudah memberikan jalan kebaikan bagi kita, jalan lampu terang bagi kita semuanya. Contohnya pada saat inilah pertemuan ini nanti supaya bisa mendapatkan lampu terang, gitu Pak ya. Saling memberi dan saling menerima. Dalam artian itu semuanya adalah kebaikan. Tanpa kebaikan pasti akan terjadi masalah dalam berwarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dan gitu lah ya. Ini hanya preambul aja dan kita tetap kita satu doa pada yang kuasa, dua kemudian yang ketiganya kita terima kasih diberi waktu bertemu dengan bapak-bapak semuanya. Saya merangkum dari semua apa yang disampaikan oleh beliau-beliau, termasuk dari Bapak Lurah Hardono, dari Pak Harto, dari Surobono, kemudian dari Pak Ustadz sendiri, kemudian dari Bapak yang Kawogan menangani aspirasi. Nah itulah ketuaan organisasi. Jadi saya merangkum apa yang disampaikan tadi. Ini mungkin terjadi satu kesepakatan bersama. Dan kami berjalan saja di masa ini bukan menggunakan asal kita. Kami hanya membekini masalah apa ya? Kalau ini menjadi dampak besar dan maka dalam pertemuan tadi kita bisa memberikan satu masukan ya. Mungkin strukturalnya yang belum optimal. Kenapa? Struktural yang saya amati loh Pak, memang saat itu gampang. Nah, dalam artian visinya belum jelas, ya dong. Visinya belum jelas, apalagi misinya. Jadi organisasi atau politik ini adalah punya visi. Visinya apa? Visinya itu ya kita mengangkat supaya kami jangan jadi objek itu. Jangan jadikan objek. Jadi yang disampaikan oleh Pak Dewa itu ya Allah, nanti kita kolaborasi, kita akan bersama membangun dalam arti yang meluaskan PGD.
itu kita agar apa ya, orang ini secara kualitas itu meningkat kita mengatakan kita bikin pupuk sendiri, Pak. Cuma kita bikin pupuk sendiri. Maaf dan satu SDM, maaf ya, dan kepedulian orang berjuang itu berat sekali. Inilah tanggung panjenengan. Ya. Saya yakin mungkin bapak yang datang hari ini adalah mewakili dari mereka-mereka. Di Pak Lurah ini saya yakin ada sekian ratus orang budidaya, mungkin Pak Ustadz sendiri, termasuk Pak yang lain lah. Ini kita rangkum supaya nanti bisa orang ini bisa tidak menjadi kendala yang seperti disampaikan oleh Bapak Ibu Niko. Ini harus tidak monoton karena orang ini banyak yang menciptakan aneka ragam ya tingkat kesuburannya. Itu nanti kita dengan tim kita membangun secara teknologinya, membangun secara kolaborasinya. Kita ini memang ini sulit ya, kita ini merubah mereka Pak Gubernur sebagai anggota banyaknya, begitu kan? Nah, untuk orang mereka itu secara ini yang kita dan dimaksudkan teman-teman ini monggo nanti kita akan sinkronisasi menjadi satu kepengurusan anggaran yang ya kita bersama sesuai dengan ADART-nya masih ADART-nya advokasi. Itu nanti yang menentukan adalah ketua dan yang bisa mengkaji kita semuanya. Nah kemudian misinya seperti yang saya disampaikan oleh sebelumnya Bapak tadi ya, saya tadi ini dalam kita memang untuk negara. Nah kita karena belajarnya juga bukan hanya lokalan, kita belajarnya dari berbagai wilayah seluruh Nusantara. Nah ini kita rangkum secara teknik dan teknologinya kita juga punya masukan-masukan yang kawasan menangani orang itu kita sudah orang. Jadi memang orang ini ingat Pak Budi, ada jadi kalau saya sedikit menjauh kita kan menyampaikan aspirasi ya. Iya. Jadi gitu. Jadi apa yang sesuai dengan pengalaman kita di lapangan, karena saya mulai tahun 80-an sudah terjun di bidang organik. Dan organik ini kalau tidak ada PPL-nya muspro, karena bermunculan orang-orang ahli di Indonesia. Karena tahun 80-an dengan teknis yang nantinya yang banyak disampaikan mengapa jenis langkah kita harus hati. Kalau kita jadi yang pertama itu harus meyakinkan dan punya minat untuk menjadi organisasi itu sendiri. Sebab kita punya minat dan keyakinan kita berjuang lebih dahulu karena mengandalkan semangat yang banyak dan kita berjuang intinya awalnya dari kemandirian. Hanya itu yang kalau sekarang mereka sisa kemarin itu masalah anggota betul ya. Nah ini cara merangkul kepada anggota ini kan sudah salah semua. Kalau terjadi begitu, penasehat kita ya. Saya mau jadi ketua ternyata saya nggak bisa melakukan kewajiban.
cari solusi-solusi berikutnya. Kalau sekarang kita kewalahan di bidang Ya kita sebagai menurut lah kembali kepada seorang pimpinan sebagaimana tekniknya harus mengetahui BP ini sumbernya dari mana. Kan harus tahu sumbernya dari mana. saya sudah tahu. Dan kalau sekarang ya dilompi. Nah, Pak sudah tahu kalau bibit itu kita akan dari gimana kan kita sebagai organisasi semua sama kita dari Polri. Sementara ini yang saya ketahui itu cuma dari teman-teman Polri dan tempat-tempat yang lain. Iya, ini kan selama ini belum yang saya tahu ya. Itu yang terbaik. Waktu jawaban terbaik. Jadi saya bertanya masalah kalau saya kurang kita semua petani kita tidak bisa urusan kita pas namanya organisasi asosiasi kita semua. Nah sekarang petani pasnya sebagai seorang ketua ada apa Pak? Dia kan mau kita udah tahu sumber dana nggak ada. Kita dapat nasihati bagaimana caranya keluar dari yang mendapatkan pembinaan berani harus mencari solusi bagaimana petani kita, anggota kita ini bisa mencari. sudah dilaksanakan di Malang belum ya? Ya, sementara ini kecil-kecilan sudah, tapi Sudah ya? bus. Obat tembus ya? Bus. Maka sekarang belum ada yang clear. Karena mungkin menurut saya mungkin ya solusi meyakinkan itu. Oke, sekarang mau gini Pak, saya mau buat investor loh Pak. Investor saya ini sekarang mau berani. Karena Pak sudah tahu sekarang kita ini semua dari petani sudah ada dana, kekurangan katakan ada kekurangan. Apa yang harus Pak bicarakan sama investor saya? Ya, sebelum kita komunikasi dengan kita kembali kepada anggota kita. Komitmen anggota kita. Iya, betul. Jadi kembali kepada anggota kita. Sejauh mana komitmen ini dan bertanggung jawab. Ada jalan nggak? Ya, potongan haji yang menunggu ingin untuk Ya, kembali kepada anggota. Sejauh mana harus niat dan bertanggung jawab. Terima kasih banyak. Sampai menteri kehutanan, sampai menteri pertanian mau disambung yang ini termasuk kita membantu enaknya pemerintahan ini akhirnya guyub rukun menyatu agawe sentosa. Ketahanan pangan terjamin, tercukupi. Ya itu yang saya harap itu. Saya tidak mulu-mulu ngomong saya seperti bapak ini apa adanya sudah. Open 100%, lain batin saya seperti ini. Kita kan kekurangan sekarang lagi. Tapi kita kan mulai kurang ya. Karena haji ini bergerak orang monggo tak dukung. sekali dia. Kalau seandainya seperti sekarang kan di kelas benang kan gampang dari bibitnya. Walaupun dulu susah banget. Karena saya juga ada tanah. Tapi yang sekarang jadi masalah ini bibit kurang. Mahal. Kesulitan. Tadi kan dia sudah susah, mahal. Adapun mahal gitu. Maaf, susah dan mahalnya karena faktor apa ini? Apa ada yang monopoli menahan? Justru saya mau tanya. Apa karena faktor luasnya lahan lokasi terlalu banyak tidak seimbang dengan yang ditanam? Atau gimana ini? Saya mau tanya, kalau seandainya sekarang kayak gini kita nggak tahu gitu apa faktor utamanya sampai bibit itu susah dan itu ya kita mahal gitu tahu. Kalau sekarang kita mengambil langkah pertama yang kita besar ya kita tawarkan. Terus maaf tentang pembuatan bibit selain daripada kegiatan jauhnya itu apa namanya Pak? Ataknya. Apa termasuk kulitnya umbi itu apa tidak bisa dibuat bibit kalau di oncek gitu. Kalau semua kan bisa. Pisang bisa. Pisang itu 2 cm persegi dicuci bisa tumbuh. Apalagi sekarang di Gading, Pak Jokowi Gading itu sampai pisang mulyo karena satu tunduk bisa sampai 750.000 satu tunduk.
Ya. Ini Sampulyo. Nah, cutinya satu itu 50.000. Ini nyata fakta Pak. Mari petani ini kita rangkul Pak, ya, yaitu cepat kaya, jaya, makmur, itu harapan saya. Ya sehingga tujuan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 itu akan tercapai. Membentuk manusia yang seutuhnya, peradabannya baik, makmur, ya kan? Kepada ketuhanannya bagus, jiwa kelompok korupnya itu bagus, itu yang saya harap. Tapi yang selama ini petani itu ya maaf, diklek-klek terus lah. Ditekan seperti ayam kehilangan induk. Tapi padahal petani itu nomor 1 loh Pak. Apa artinya kita memiliki emas, memiliki 1 juta kendaraan mewah, tapi kalau perutnya nggak diisi, sakit nggak untuk bertahan hidup dengan baik? Nah, ya maaf loh Pak, ya, mari saya bantu, saya optimalkan ini tuh harapan jenengan sukses. Itu masih ada sampingannya Pak, 2 itu, yaitu sumpang sarinya obat-obatan dan bahan kosmetik untuk dikirimkan mancanegara dan dalam negeri. Jadi wongnya jantan cantik Bu ya, kayak ibu itu, Pak itu tuh cantik lah ya. Itu harapan saya. Monggo, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu. Langsung saja. Barangkali pertama yang perlu diketahui, saya ini bukan basic petani. Jadi saya tidak pernah mengerti sama sekali tentang teknis pertanian. Basic saya adalah dari dunia pesantren, saya bergabung di media. Jadi kalau masalah tani, apapun bentuknya, saya tidak mengerti. Tapi kalau suruh membaca kitab gundul, mari, apapun. Atau tentang pemberitaan, karena paksa itu. Oleh karena itu, dalam rangka pertemuan kita kali ini, saya mungkin ringan saja melihat semua masukan, melihat semua segala macam tadi. Itu satu, ternyata permasalahan di organisasi. Yang kedua, Pak, jadi pertama masalahnya yang kedua, sehingga ketika kita masalah ini akan bisa membentuk kepengurusan yang berintegritas, jujur, bertanggung jawab, disiplin, dan peduli. Itu aja. Selama ini yang saya lihat, kenapa kemudian Asporin Kabupaten Malang dibekukan? Karena saudara saya miskomunikasi. Tidak ada komunikasi. Kalau orang sudah miskomunikasi, jangankan untuk mewadahi aspirasi masyarakat, jangankan untuk memberikan solusi kepada masyarakat petani orang, mendengar saja mungkin sudah nggak mau. Belum pengurus saya sudah miskomunikasi. Wow. Padahal aku tahu sendiri. Kita ini oke lah, sama-sama saya pikir satu visi dan satu misi. Bahwa basis kita mendirikan sebuah organisasi itu tentu berangkatnya itu dari keprihatinan masyarakat petani. Lagi-lagi organisasi itu dimanapun. Saya itu mungkin bukan tapi karena saya di media, saya masuk di berbagai macam organisasi, baik olahraga maupun apa. Itu biasa. Ketika organisasi menerima bantuan pemerintah dan sebagainya. Tetapi yang terjadi itu tidak seperti yang direncanakan. Meleset semua. Kalau dalam ini khusus Asporin ini, satu pertama miskomunikasi. Yang kedua, pembentukan pengurus ini tadi tidak sesuai dengan profesionalisme. Artinya asal toma. Sehingga orang tidak tahu bagaimana cara bekerja. Tupoksi dia seperti apa. Kemudian tadi masa harusnya karena ini ada persoalannya pada teknis penanaman, kemudian pemeliharaan dan ujung-ujungnya ada pemasaran. Ini harusnya ada sebuah tim ahli pembibitan. Artinya jangan sampai khawatir nanti bibit orang ini dari mana sih? Itu yang harus menggodok itu. Oh ini layak ditanam, ini tidak.
Itu harus ada itu arti yang teknis. Kalau oke lah mungkin kalau kayak pengurus inti kayak sekretaris itu penting. Tetapi yang terpenting dia bisa tertib administrasi, mengerti IT lah bisa. Tetapi tim ahli dalam hal ini itu sangat dibutuhkan. Kemudian yang kedua, organisasi itu juga harus bisa melihat ke depan. Klasik Pak ya, dari zaman dahulu sampai sekarang nih, kita ini di Indonesia ketika namanya panen sedikit itu pasti mahal. Tapi begitu panen raya hancur. Itu klasik Pak sampai saat ini. Boleh cek di mana-mana. Apapun bentuk komoditasnya, apapun itu pasti seperti itu. Lombok nyampe 150.000. Ya karena yang panen 1 orang 2 orang. Tapi giliran panen raya mana? 5.000, kadang-kadang 2.000. Bahkan yang ambil silahkan ambil. Karena itu tadi. Lalu ini belum pernah ada solusi dari pengurus. Ini menelusurinya siapa sih sebenarnya yang bermain ini? Mungkin kalau kita harus jujur, gue sudah tidak sanggup lagi menabrak orang-orang di sana lah yang bermain barang seperti itu. Itu sudah menjadi kebiasaan yang seperti itu sudah. Jadi memang menurut saya yang terpenting adalah bahwa organisasi itu bagaimana diisi oleh orang-orang yang punya integritas dengan semua integritas. Artinya orang yang jujur, bertanggung jawab, disiplin dan peduli. Itu yang terpenting itu. Yang kedua, memang harus sesuai ahli. Harus sesuai dengan ahlinya. Ditempatkan di sekretaris yang harus tertib administrasi, mengerti IT sedikit-sedikit, bendahara yang amanah. Ini karena kita kalau sudah berbicara masalah uang, ini sangat sensitif sekali, rawan sekali.